Tragedi pembantaian satu keluarga 4 nyawa terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Petaka menimpa keluarga Dalang Kondang di Rembang. Nasib pencipta lagu populer Rembang Indah yang berakhir malang. Sumani! Keluar kamu, Sumani! Buka pintunya! Ratna Sari Dewi tak bisa lagi menahan emosi. Ia hendak menagih utang pada si pemilik rumah bernama Sumani yang sulit sekali ditemui karena sering bersembunyi. Apa lihat-lihat? Pergi sana! Ada aja. Sumani sedang terbelit utang di mana-mana. Kepada Ratna, ia menunggak duit sebesar 6,2 juta rupiah yang digunakan Sumani untuk pembelian onderdil kapal nelayan miliknya. Alhasil Sumani tak mampu melunasi utangnya, sehingga nilai pinjaman terus membengkak karena berbunga. Sumani! Aku tahu kamu sembunyi di dalam, Sumani! Sumani! Aku tahu, pasti dia sembunyi di belakang. Lebih bagus, aku muter dari samping. Namun usaha Sumani sia-sia, jauh kalah cerdik dari Ratna. Sumani pun mengemis iba, sedangkan Ratna memberi ultimatum padanya. Dasar nggak tahu diri! Kapan kau mau bayar utangmu? Kapan? Ampun, Bu. Ampun, Bu. Saya belum punya uang, Bu, untuk bayar Ibu, Bu. Tolong ya, Bu. Kasih saya waktu sekali lagi, Bu. Tidak ada. Kalau kau nggak bayar utang kamu, ini semua barang saya sita. Bu, jangan, Bu. Mohon, Bu. Jangan, Bu. Tolong, Bu. Kasih waktu saya sekali lagi, Bu. Tolong, Bu. Baik. Saya kasih kamu waktu sampai tanggal 4 Februari. Tepatnya hari Kamis. Kalau kamu belum juga bayar, aus. Terima kasih, Bu. Hidup Sumani berlangsung terus mengemis iba dari tunggakan satu ke tunggakan utang lainnya. Sebab selain Ratna, ada beberapa kreditur lain yang juga mengejar dirinya pula. Sumani frustasi, beban utang membuatnya depresi. Terpojok oleh situasi, Sumani jungkir balik mencari solusi. Mati aku! Mati! Ini harus ada solusinya ini. Nggak ada yang mau pinjamin aku uang lagi. Aduh, Gusti! Komplikasi emosi, Sumani lepas kendali. Nama padepokan seni Ongko Joyo cukuplah ternama. Di
di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sebagai pelestari kesenian Jawa. Usaha padepokan yang diasuh oleh Ki Anom Subekti juga meliputi pelatihan seni tradisi, penyewaan gamelan termasuk servis dan jual beli. Sementara Ki Anom Subekti sudah cukup lama berteman dengan Sumani. Keduanya pernah bekerja sama dalam pentas ketoprak maupun campur sari. Namanya pun muncul dalam benak Sumani. Sumani berharap sahabatnya itu bisa memberikan solusi. Bisa memungkinkan. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, masih ada tamu di sana. Ya, Ki, saya tunggu, Ki. Mau tak mau, Sumani terpaksa sabar menunggu walau hatinya terus menggerutu. Sejak masa pandemi, Sumani berpisah dari kelompok Ki Anom Subekti. Seiring larangan kegiatan pentas seni, Sumani kembali melaut demi kebutuhan perut. Ngomongin apa sih? Lama banget. Nggak tahu apa orang nungguin. Jadi semua kondisi stabil lagi seperti semula. Ya, Bu ya. Iya, semua. Ya, begitulah nyatanya ya. Mau gimana lagi? Ya. Oh, Baik, Pak. Baik. Kita kesini lagi. Oh iya, monggo. Oh iya. Matur nuwun sangat ya. Mari, Pak. Mari. Mari, Bu. Iya. Ayo saya antar ke depan. Hati-hati ya. Monggo. Ya. Bu. Entah apa yang direncanakannya, sudah pasti untuk membayar utangnya pada Ratna sebesar 6,2 juta rupiah. Sumani, apa kabar? Alhamdulillah. Mana aja kamu? Saya mau kasih kabar buat Aki. Pasti Aki tertarik. Kabar apa? Oh, tapi tunggu sebentar ya. Kamu duduk dulu di sini, mau ke belakang, nanti balik lagi. Sabar ya. Ya, Ki. Saya tunggu, Ki. Iya, monggo dimakan. Iya, Ki. Ya. Mani, gimana? Mau cerita apa tadi? Gimana tadi? Mau cerita apa? Begini, Ki. Saya mendapatkan kesempatan Mas. Dan kesempatan ini sangat menarik. Sayang kok dilewatkan, Ki. Kesempatan apa toh? Ceritain loh, jangan dilama-lamain. Saya mendapatkan dana bantuan aspirasi dari wakil rakyat. Dan dana ini akan diserahkan secara cuma-cuma. Syaratnya harus melalui pesantren padepokan. Aki mau tahu berapa jumlahnya? Iya, aku mau tahu. Iya, Berapa Ki. toh? Berapa? Tapi itu dana kesenian itu untuk kegiatan seperti apa maksudnya? Ya seperti padepokan ini loh, Ki. Dan dananya itu 17 juta. Dan langsung transfer ke rekening Ki Anom. Ki Anom terserah dananya mau beli apa. Mungkin mau beli perangkatan alat gamelan. Terserah. Menarik juga tawaran kamu, yo. Kamu serius nih? Nggak nipu aku kan? Ya enggak lah, Ki. Kita ini kan temenan dari lama. Apalagi kita pernah kerja sama, Ki. Yo, tapi buat aku nih heran aja, aneh. Kok ada hari gini anggota dewan ngasih hadiah cuma-cuma? Jadi pikiranku tuh, itu mungkin cuma janji kosong aja. Enggak lah, Ki. Begini, Ki. Saya cuma mau minta komisi sama Ki. Bagaimana kalau uangnya kita bagi dua? Gimana? Kok bagi dua? Kenapa? Oh, ini ada biaya buat calo ya? Hah? Iya. Aki,
Ini Aki kalau mau. Kalau Aki nggak mau ya terserah. Saya bisa tawarkan ke padepokan lain. Mereka pasti mau. Tunggu dulu. Biar saya berpikir dulu ya. Kasih saya waktu. Boleh Ki, boleh. Asalkan saya minta komisi saya dibayar di muka. Ayo, gimana? Ya. Aku pikir dulu ya. Tapi jangan lama-lama Ki. Kan aku ditunggu juga kabar sama saya. Iya. Malam ini aku kabari secepatnya. Ya. Selesai melempar umpan, Sumani sabar menunggu jawaban. Sumani begitu optimis, Ki Anom takkan melewatkan tawaran duit gratis. Setelah berjam-jam Ki Anom mempertimbangkan jawaban, Sumani mulai menyadari arahnya menuju pada kalimat penolakan. Maka pupuslah harapan, taktik Sumani gagal kemudian. Aduh. Hancur penghasilanku Sumani. Gara-gara corona. Lama-lama usahaku bisa bangkrut kalau kayak gini. Lihat itu. Alat gamelanku. Udah pada tua, banyak yang rusak. Butuh biaya perbaikan. Dari mana? Aduh. Itu lagi, makanya saya tawarkan dana hibah ini. Tapi sebenarnya, Aki ini tertarik apa enggak sih? Saya itu udah nunggu dari siang loh, Ki. Sumani, aku mau bicara jujur sama kamu ya. Sebenarnya, aku tertarik banget sama tawaran kamu itu loh. Jujur, aku mau banget. Tapi karena komisi kamu tadi bayar di muka, ya berat buat aku loh. Aku gak punya uang sebanyak itu. Jadi gimana ya baiknya? Kurang ajar. Dia pikir aku tidak tahu apa? Kalau dia ini orang kaya. Dia pikir aku tidak tahu bisnis gamelannya mulai bangkit lagi. Sekarang malah alasan pandemi, Covid. Ngomong kosong. Penolakan Ki Anom Subekti membuat Sumani sakit hati. Menyadari jalannya buntu lagi, Sumani mulai tidak berpikir jernih. Sumani, biarkan aku bicara dulu ya. Persahabatan kita ini sudah cukup lama. Aku gak ada niat sedikit pun untuk mempermainkan panjenengan. Ya wis, sekarang hari sudah larut malam. Sebaiknya kamu bermalam di sini aja dulu ya. Jangan pulang. Lagian pasti kamu sudah letih, ya kan? Entahlah. Saya kira Ki Anom itu berminat. Keputusan aku ini semata-mata untuk menjaga hubungan silaturahmi kita tetap baik, Tsunami. Lagian kan tawaran kamu ini kan belum pasti. Dan gak ada jaminan sama sekali. Nah, kalaupun memang aku bisa memberikan kamu komisi di muka, tapi ternyata dana aspirasi itu gak turun, gak ada. Lalu bagaimana sih, Bu? Hah? Apa kamu bisa ngejaminkan bahwa uangku tuh bisa balik? Hah? Nah makanya, sebaiknya udah gini aja. Toh, kita bisa berteman dengan baik. Enggak? Nanti, kalau memang benar, dana aspirasi itu akan turun nanti, dan aku terima, pastilah kamu akan dapat komisi dari aku, Sumani. Ya. Sumani, kamu ngerti kan? Sudahlah, toh saya kan gak memaksa. Oke, ini belum rezekinya Ki Anom. Ya, memang kalau rezeki itu nggak akan kemana. Ya udah, kamu tidur aja malam ini di pendopo ini ya. Anggap aja di rumah sendiri. Aku juga mau istirahat dulu, ngantuk. Kamu tidur dulu ya. Ya. Walau sakit hati, Sumani menahan diri, lalu kembali mencari solusi, sementara masih dibayang-bayangi oleh ancaman Ratna Sari Dewi. Nasib istri dan anak-anaknya menjadi taruhannya pula. Sumani kesulitan tidur, manakala hatinya panas. Ditambah lagi beban pikiran yang terus mengusiknya.
Sementara sebaliknya, para penghuni rumah Ki Anom sekeluarga tidur pulas di 2 kamar yang berbeda. Ki Anom tidur sekamar dengan Tri Purwartis istrinya serta Galuh Lintang Laras cucunya. Sementara putri bungsu Ki Anom, Alfitri Syaidatina, tidur seorang diri di kamar terpisah seperti yang ia minta bila beranjak dewasa. Dengan balok kayu dalam genggaman, Sumani menghabisi satu persatu korban sama sekali tanpa perlawanan. Bahkan sempat-sempatnya, Sumani melucuti perhiasan emas dari jari korban serta telinganya. Sejumlah harta benda korban dibawa, termasuk uang tunai Rp1.050.000. Setelah menghabisi 3 nyawa, laknatnya, Sumani kembali mengincar Alfitri Syaidatina, anak Ki Anom di kamar berbeda. Sumani gelap mata. Nyawa anak tak berdosa yang tidak tahu masalah sekali lagi dihabisinya tanpa rasa iba. Selesai membantai satu keluarga 4 nyawa, Sumani langsung meninggalkan tempat kejadian perkara. Ia langsung pulang menuju rumahnya. Kok padepokan sepi banget sih? Biasanya kan Ki Anom udah periksa peralatan. Ibu, anak-anak pada kemana ya? Masa mereka masih tidur jam segini? Perasaanku jadi nggak enak nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa suaraku kurang keras ya? Kok nggak ada jawaban? Apa aku masuk ke dalam rumah aja ya? Semoga nggak terjadi apa-apa. Saya ke kamar aja deh. Assalamualaikum. Kok nggak ada jawaban ya? Padahal tadi suaraku udah keras banget. Apa emang mereka masih tidur ya?
Terus? Tuntaskan rasa gelisah, Kunti, sang asisten rumah tangga, nekat mengambil resiko disemprot amarah bila firasatnya salah. Dengan segera, Kunti mengintip kamar majikannya. Kamarnya aja ya? Soalnya nggak mungkin kondisi rumahnya begini. Atau jangan-jangan aku cek kamarnya aja deh. Astagfirullah. Lidahnya keluh tak bisa berkata-kata ketika Kunti berhadapan muka dengan malapetaka. Astagfirullah. Tidak. Tidak. Halo Pak Polisi, lapor Pak. Ini Ki Anom dibunuh, istrinya, anaknya, dan juga cucunya Pak. Tolong Pak, tolong. Tetap ikuti ceritanya, Raja Patikan kembali selepas jeda. Berawal dari laporan Ibu Kunti, Kamis pagi, polisi berhamburan di sekitar lokasi. 4 jenazah ditemukan lalu dievakuasi polisi. Sana keluarga yang berdatangan pun hanyut terbawa emosi. Tolong. Anak dan kerabat korban terus meratapi, sebab duduk perkaranya 4 nyawa keluarga terkasih masih menjadi misteri. Dari berangkat olah TKP ditemukan ada gelas, di mana gelas itu ada sidik jari. Kemudian tim lapor dan identifikasi mengambil sidik jari itu. Kemudian dengan saintifik identifikasi yang kita punyai, benar match sidik jari itu mengarah seorang tamu yang bernama Sumani. Bekti itu dulu kan mantan pegawai penerangan, jadi sekarang mengelola usaha ini, usaha gamelan. Ya sini kan tempat untuk juga untuk apa itu, untuk sanggar latihan tari dan latihan ini gamelan. Jadi setahu di lingkungan ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Setiap hari juga ada aktivitas kan? Malam minggu untuk latihan. Malam minggu. Malam minggu. Tapi ya kadang ada. Ya, kami dari tim forensik Polda Jawa Tengah, dari Bidokes, dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang, dari Laboratorium Forensik, juga dari tim forensik Polres Lembang, Inavis, dan Utkesnya telah memeriksa ya 4 jenazah luar dan dalam lengkap. Dan dari keseluruhan jenazah memang kita temukan seluruhnya karena kekerasan benda tumpul di bagian kepala. Di bagian tubuh lain tidak ada tanda kekerasan, dan memang sepertinya korban dikenai kekerasan benda tumpul tersebut dalam keadaan istirahat, jadi tidak tahu karena tidak ada tanda perlawanan. Kemudian dari TKP diberangkatkan hasil otopsi meninggalnya korban akibat senjata tajam dan tumpul. Kita kembangkan, mengerucut, kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit. Jadi karena korbannya ada luka akibat senjata tajam, kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit. Di dalam arit ini ditemukan darah. Jadi darah hasil lapor yang kita punyai di arit ini identik dengan darah korban istrinya, yaitu saudari Purwati.
Kemudian di samping Arif, tersangka kita kembangkan lagi di kuku tersangka, kemudian di kunci kontak tersangka ada darah juga yang identik dengan darah korban. Jadi ini sudah mengerucut terkait dengan pembuktian. Kemudian tersangka masih ulangi para penyidik kita dari Satreskrim Polres Rembang berikut di BK Polda. Kita kembangkan lagi di TKP untuk memperjelas terkait terang tindak pidananya. Ditemukan perhiasan di rumah tersangka. Jadi perhiasannya adalah ditemukan perhiasan di rumah tersangka, diantaranya adalah gelang, kemudian cincin, anting. Di anting ditemukan darah yang identik dengan putrinya. Di anting ini di rumah tersangka ini. Kemudian cincin identik darahnya dengan ibunya. Artinya sudah match bahwa yang bersangkutan mengambil dengan paksa, mencuri dengan paksa pada saat pelaku melakukan upaya paksa terkait dengan pembunuhan, kemudian dibawa pulang dan ditemukan di TKP rumah tersangka. Sumani yang semakin terjepit diamankan setelah ditemukan warga dalam kondisi pingsan lemas di dasar parit. Menurut keterangan polisi, hal tersebut karena Sumani minum cairan pestisida berniat untuk bunuh diri. Setelah kedoknya terbongkar oleh polisi, ia pun ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Puncak peristiwa 6 Oktober 2021 ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang membacakan putusan dengan amarnya menyatakan terdakwa Sumani terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana merenggut 4 nyawa 1 keluarga, sehingga majelis menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa. Atas putusan tersebut, terdakwa Sumani mengajukan naik banding ke Pengadilan Tinggi. Mas di sini kok. Kamu di sini. Galuh karo kamu. Turun mandat karo piye? Let's go.